Saya sudah bonyok semua, sudah aja sudah. Iya, sudah bonyok, sudah teman-teman sudah wis berdarah-darah, sudah babak belur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jinso untuk dulur-dulur KSPI Kerasakti dan salam hormat untuk dulur-dulur pencaksilat dimanapun berada. Kembali lagi di channel saya Delhar 1980. Yeah, salam hormat dari Kerasakti. Jinso, Jinso, Jinso. Salam IKSPI Kerasakti. Jinso, Jinso, Jinso. Salam perguruan Kerasakti. Jinso, Jinso, Jinso. IKSPI Kerasakti. Oke, pada sore hari ini saya berada di Padepokan IKSPI Kerasakti. Padepokan di Kota Madiun. Dan pada kali ini saya ditemani oleh Mas Anto Trek. Mungkin dulu-dulu banyak yang sudah tahu dengan beliau, yaitu kreator IKSPI Kerasakti yang selalu memberikan info-info terupdate untuk kita semua. Oke, mungkin dulu-dulu banyak yang penasaran dengan beliau angkatan keberapa, latihan di mana, dan alamat di mana. Mungkin banyak dari dulu-dulu yang penasaran. Kita langsung saja bertanya-tanya kepada beliau. Assalamualaikum Pak Anto. Ya, waalaikumsalam. Ini saya penasaran dengan jenengan Ya. tentang angkatan jenengan berapa dan sebagainya, dan mungkin bisa dijelaskan atau diceritakan dulu masa-masanya dulu Pak. Ya. Pertama-tama salam kenal untuk dulur-dulur semuanya. Saya Anto Trek. Mungkin ada sebagian teman-teman yang belum kenal ya. Memang saya konten kreator IKSPI dan juga masih tahap belajar. Jadi sini saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Anto Trek. Rumah saya Madiun, Kecamatan Balirjo, Desa Tapelan. Ya. Kebetulan saya dulu angkatan 90 tingkat satunya. Ya, satu birunya itu. Iya, tingkat 1 90. Untuk tingkat 2-nya baru saja, mungkin 107 ya. 107 itu tahun berapa Pak kira-kira? Baru 2018 awal. 2018 awal. Iya, ini belum pernah saya katakan di teman-teman semuanya lewat video saya. Memang saya cuma perkenalan itu waktu tingkat 1 tahun 2008 awal. Iya, awal masih itu kecil saya itu. Iya, saya juga masih kecil Mas, masih SD kelas 6. TK kalau saya. Ya. Kalau untuk latihan di mana Pak dulu? Latihan saya di desa saya sendiri, di Desa Tapelan, dilatih oleh pelatih-pelatih yang ada di sana. Ya, mungkin ada teman-teman yang tes pusat itu sering ketemu, ada Mas Tio dan Mas Samsul Komarudin. Jadi teman-teman yang tes tingkat 2 itu biasanya tesnya di sini ya Mas. Jadi ketemu mereka itu adalah pelatih saya. Mungkin berapa teman itu kenal. Oh lagi. Iya. Nah untuk Pak, apa itu kok bisa tertarik sama IKS tuh, cerita awalnya gimana? Pernah saya ceritakan dulu di konten saya juga, Iya. tapi memang tidak sering ya. Jadi awal mulanya ikut IKSPI Kerasakti itu bukan saya punya keinginan sendiri ya. Jadi pengen ikut IKSPI Kerasakti dari diri awalnya memang diajak oleh teman. Iya. Jadi waktu itu kelas 5 kalau enggak 6 awal ya, masih SD ya, awal kelas SD. 6 SD awal itu ada beberapa teman, mungkin ada 5 orang itu ingin ikut IKSPI. Iya. Dan saya kebetulan itu kumpul dengan mereka ini ya, kumpul dengan mereka. Lalu mereka itu pulang sekolah mendaftar ke pelatih IKSPI di sana waktu itu. Iya. Tanpa diberitahu, ya ini mungkin kejadian sedikit unik yang belum saya ceritakan. Iya. Tanpa diberitahu saya itu juga didaftarkan oleh mereka itu. Oh berarti nggak sengaja? Nggak sengaja ya, enggak iya. ini aku dulu itu emang nggak pengen ikut silat dan belum kepikiran karena masih pikiran masih kecil lah. Belum pengen ikut silat. Memang di desa saya waktu itu ada beberapa perguruan silat. Iya. Tapi saya tidak pernah berpikir untuk ikut pencak silat. Iya. Tapi didaftarkan oleh teman saya, dan waktu hari H, waktu untuk masuk latihan itu saya baru diberitahu bahwa kamu nanti juga harus datang karena kamu sudah saya daftarkan. Kayak dipaksa gitu. Ya, enggak sebenarnya enggak dipaksa sih, karena
sejak dikasih tahu itu kamu sudah saya daftarkan, jadi rasa ingin tahu saya itu menjadi tinggi di KSP Kerasakti. Iya. Dan mulai saat itu saya ikut KSP Kerasakti di desa saya sendiri. Kalau kan Pak, apa itu pengalaman waktu latihan itu pernah dihadang atau diapa-apa kan kita sering kan? Pengalaman waktu masih latihan mungkin ada, tapi pengalaman yang masih tidak pernah saya lupakan ya, ini sangat perih sekali mungkin untuk di KSP Kerasakti di desa saya itu sangat tragis mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Jadi waktu itu kejadian mungkin berapa ya, kalau nggak 10 ya 8 tahun yang lalu itu saya sudah warga memang ya, saya sudah warga. Saya itu pulang kerja malam jam 9 Iya. dan saya ingin lihat latihan waktu itu, latihan, dan ternyata di tempat latihan sudah teman-teman saya sudah bonyok semua, sudah maaf sudah iya, sudah bonyok, sudah teman-teman sudah wis berdarah-darah, sudah babak belur. Alhamdulillah, tapi siswanya itu sudah diamankan oleh oleh teman-teman di sana, dan memang yang babak belur itu warganya. Itu ada beberapa orang tuh. Ada 8 orang yang luka-luka. Jadi waktu itu memang sebenarnya cerita ini awalnya tidak pernah ingin saya ceritakan, tapi untuk share pengalaman saja. Dan saya tidak akan mengatakan itu diserang dari silat mana ya. Untuk pengalaman saja, waktu itu memang ada mungkin bisa dibilang kesalahpahaman dari silat lain, dan kami tanpa ada persiapan dan tanpa ada tahu ya, lalu kita dikeroyok, itulah intinya, dikeroyok dengan jumlah yang mungkin bisa dibilang banyak sekali, mungkin kalau 25 bisa lebih orang. Dan waktu di tempat latihan itu cuma ada siswa yang masih kecil-kecil, siswa hitam, dan ada cuma pelatihnya itu kalau nggak salah 2-3 orang. Kita masih kecil-kecil. Iya, kita sudah mungkin remaja. Iya, SMP mungkin, kalau nggak SMA. Iya. Itu kita itu untuk letting saya itu belum datang. Jadi mas-mas yang gede belum datang. Lalu beberapa mas senior datang dan akhirnya malah ikut kita menjadi korban. Dan itu pengalaman yang sangat pahit yang belum bisa saya lupakan. Tapi memang untuk orang-orang yang melakukan itu dulu, itu sudah kami maafkan. Kami juga bisa bersilaturahmi dengan orang-orang tersebut. Kami juga sudah menganggap teman seperti dulu lagi, bukan musuh dan sebagainya. Memang kita sudah memaafkan saja. Tapi memang kejadiannya sulit untuk kita lupakan. Masih NATO baik. Iya, masih. Kalau untuk kan Pak, itu berarti waktu itu Madiun belum jadi kota pesilat, belum diresmikan. Belum ada Madiun Kampung Pesilat itu belum ada, masih jauh sekali, masih biasa. Iya, kita kalau dulu itu masih pakai kaos, itu masih ketar-ketir dulu. Iya, jadi di jalan pakai kaos ya masih mungkin selalu waspada. Kalau sekarang wah sudah aman lah, insya Allah aman, karena disatukan oleh Madiun Kampung Pesilat itu. Kalau soal cerita tes birunya itu ada apa ya? Ada kenang-kenangan atau gimana waktu sambung? Oh iya, mungkin ada kenang-kenangan ya, waktu saya tes biru, waktu itu masih kelas awal, kalau enggak kelas 6 akhir, kalau enggak SMP awal. Jadi saya latihan tingkat 1 itu 1,5 tahun. Jadi di saya lalu diteskan satu cabang jadi 1 itu, dan kebetulan musuh saya itu lebih tua, itu maksudnya bisa dibilang gimana ya, tua sekali ya. Dari saya masih SMP, musuh saya itu mungkin umurnya lebih 30-an mungkin. Apa gak ditembang? Enggak, itu waktu itu tingginya saja. Kebetulan tingginya itu enggak begitu tinggi lah. Iya. Dan waktu itu saya lumayan tinggi ya, tapi tenaganya sangat tinggi, dan sakral saya menjadi waktu itu belah menjadi 2. Jadi iya, karena ditarik sama musuh saya, maksudnya teman sambung saya itu ditarik sampai robek.
jadi dua. Jadi sakral saya jadi dua ini. Tarik itu kenangan yang waktu sambung yang tidak pernah saya lupakan. Ke sakral saya putih itu ditarik sama musuh saya itu sampai robek kedua dan kepala di waktu itu masih dipukul. Apa enggak pakai nganu niku apa itu? Belum ada. Dulu belum ada. Jadi kita langsung cuma kita pakai sabu aja, langsung sambung. Jadi Los lah istilahnya. Iya, memang dulu belum ada. Jadi mungkin di daerah lain mungkin masih sudah ada, tapi untuk waktu itu di 2008 itu, di 2007 itu di sini kita belum memakai dulu. Ya. Tempat latihannya di tempat tesnya itu di mana? Di desa, enggak di kecamatan di mana ya? Waktu itu kalau enggak salah di desa Telagan, kecamatan Bilang Kecek di balai desa kalau enggak salah. Kalau ceritanya jenengan yang disuruh lari dari Padepokan ke rumah itu gimana? Oh itu iya, karena itu kita dulu itu mungkin bisa dibilang keterbatasan kendaraan. Iya, kendaraan. Waktu itu saya pengesahan dengan 8 teman saya waktu satu subranting ya. Satu subranting satu desa itu 8 orang waktu itu plating saya. Waktu berangkat kita kalau nggak salah itu numpang kita lari dari rumah. Iya. Itu posisi puasa ya. Puasa. Iya, kita lari tapi nggak sampai Padepokan. Kita lari sampai jalan besar. Iya. Lalu kita numpang ke cabang Sragen. Munut. Iya, numpang sampai Sragen sampai ke Padepokan. Lalu pulangnya lari. Itu tes merah atau biru? Tes biru itu, Mas. Biru. Iya, waktu itu habis pengesahan bukan tes. Oh, malah habis pengesahan Iya, itu. pengesahan itu kita lari sampai rumah dan pelatih naik motor. Kita lari. Iya. Kalau dulu itu sebelum kenal IKS atau ikut IKS itu pernah ikut perguruan lain atau Alhamdulillah saya dari dulu belum pernah. Saya pure dari awal sampai sekarang ikut IKS Keras. berarti Iya. IKS nol nyel itu ya. Dari awal saya memang ikut IKS, nggak pernah ikut perguruan lain, dan yang saya kenal dari kecil memang ya IKS itu aja. IKS. Iya. Karena apa? Yang dekat sama Ya, Padepokan. kebetulan lingkungan saya di sana juga IKS. Memang di desa saya itu banyak. Jadi ada perguruan itu banyak, tapi yang aktif silatnya itu mungkin cuma Berapa? 2-3 organisasi aja. Oh, iya. Jadi kita tahunya cuma itu aja. Sementara lingkungan saya sendiri, teman-teman saya itu adalah IKS Kerasakti. Jadi mungkin berbaur gitu aja ikut, akhirnya sampai sekarang. Baiklah Mas, kalau jenengan itu pertama kali kenal sama Mbak Pati itu dari mana? Kan Mbak Pati kan rumahnya jauh ya, kalau bisa kesini kenal gimana ceritanya awal? Mbak Pati itu aslinya memang NTT Kupang. Kupang. Ya, tapi beliau kerja di Bali. Dia kerja di Bali. Kebetulan ada waktu itu liburan. Akhirnya ke Madiun, mungkin seminggu kalau nggak 10 hari. Kebetulan sama dulur yang dari Jember. Jadi Mbak Pati itu sebelum ke Madiun ke Jember. Iya, ke Jember. Dari dulur yang dari Jember saya ditelepon. Ada tamu ini Mbak Pati, tolong dijemput di stasiun. Ya, saya pertama kali ketemu Mbak Pati ya di stasiun itu ketemu, saya ajak ke Padepokan. Kebetulan dulu itu tidurnya di samping Padepokan itu di Mas Vicky, warung dia Mas Vicky, rumah Mas Vicky, numpang di sana, dan Mbak Pati minta diajak keliling Madiun, ke makam, ke rumah bus dan sebagainya. Ya, saya antarkan, ya dari itu saya mulai dekat dengan beliau, dan awal mula saya ngonten itu dari Mbak Pati ini. Ya. Kesibukan sehari-harinya apa Mas? Kerja Sehari-harinya kerja di rumah sakit ya, dari pagi sampai siang. Nanti mungkin siangnya kerja di tempat olahraga, siang sampai sore, kadang sampai malam. Lalu mungkin malamnya baru ngonten lah, sedikit istirahat seperti itu. Dan saya olahraga apa? Gym. Ya, nge-gym. ya. Pokok Tapi ya masih pemula. Kalau motivasi awal ikut IKS itu apa? Motivasi ikut IKS Kerasakti itu memang awalnya, walaupun saya gimana ya, tidak sengaja ya bisa dibilang seperti itu. Iya. Tapi semenjak ikut IKS Kerasakti itu juga keuntungan kita itu
dari segi mungkin bisa melindungi diri sendiri, olahraga bisa lebih sehat, karena dulunya saya punya asma yang itu kumat-kumatan, jadi bisa bertahun-tahun ini nggak sembuh gitu loh. Maksudnya bisa sekali bisa kumat gitu loh. setelah Bisa itu kambuh, kan- bisa kambuh ya, bisa kambuh wangel ya. tapi karena sekarang sudah Enggak, semenjak saya memang latihan fisik di IKSP Kerasakti, memang waktu dulu itu bisa dibilang keras ya, memang di perguruan mana-mana itu pasti waktu dulu juga keras, sekarang memang menyesuaikan ya. Alhamdulillah keuntungannya juga lebih sehat, kita bisa berolahraga, kedua bisa melindungi diri, yang ketiga kita juga alhamdulillah bisa mempunyai ilmu kelaharian, jadi kita juga lebih taat ibadahnya, lebih dekat dengan yang sang pencipta, jadi lebih sering wiritan lah, karena di KSP Kerasakti itu kalau nggak wiritan tuh rasanya kita makan cuma pakai nasi aja, nggak pakai lauk. Jadi kita wajib wiritan untuk teman-teman KSP Kerasakti. Mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jinso. Salam IKSPI Kerasakti. Jinso, Jinso, Jinso.